Pak juga Bu Sudah hadir ya Pak, terima kasih. Terima kasih dari Riau. Dari Riau, apa kabar Bapak? Baru, alhamdulillah kabar baik. Sehat semua ya Pak? Bu, Dari Padang Bu. Dari Padang Bu. Dari Padang, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Cepat sampaikan video syuting. Wah, cepat. Apa? Apa kabar Bapak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Bu ya. Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk memasuki dunia kerja. Tujuan daripada kampus tujuan kebijakan kampus Merdeka di sini adalah maaf ini kok
Bentar, maaf. Ya. Maaf ada gangguan sebentar. Tujuan kebijakan Merdeka Kampus yaitu program hak belajar 3 semester di 2 program studi itu adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi baik soft skill maupun hard skill. Proses pembelajaran dalam kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Ainun Naim, PhD, Sekjen Kemendikbud. Yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Dian Agusta. Yang terhormat kepada moderator Ibu Dr. Nani Dewi. Yang terhormat kepada penyaji lainnya Ibu Dr. Wikiah Steningrum dan Ibu Dr. Lidawati. Selamat pagi semua, mudah-mudahan kondisi kita sehat semua. Pada kesempatan ini saya diberikan waktu 15 menit untuk menyajikan paparan tentang konsep kurikulum Merdeka Belajar di APS. Ada 4 materi yang akan kita sampaikan. Pertama, pokok kebijakan kampus Merdeka, standar pembelajaran, implementasi kurikulum Merdeka Belajar di APS, konsep kuliah online pasca COVID-19. Kita lagi fokus ke butir nomor 3, 1, 2 mungkin sekilas karena sebagian besar sudah mengetahui. Pertama, sebenarnya kita ketahui awal tahun ini Menteri Kemendikbud sudah mengumumkan ada 4 program kebijakan kampus Merdeka. Pertama adalah program untuk memudahkan pembukaan program studi baru bagi perguruan tinggi. Yang kedua adalah program perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, program di mana memudahkan bagi PT untuk menjadi badan hukum. Yang keempat adalah program di mana memberikan hak belajar 3 semester di luar program studi kepada mahasiswa. Kemudian kita fokus kepada masalah hak belajar yang diberikan kepada mahasiswa untuk selama 3 semester atau setara dengan 60 SKS. Nah, kalau kita lihat di standar pembelajaran standar di SNPT nomor 3 tahun 2020 SPT di bagian 4 terkait dengan standar pembelajaran yang harus diikuti oleh semua perguruan tinggi yang syarat minimal itu tercantum bahwasanya dalam pasal 15-18 itu mengatakan pelaksanaan bentuk pembelajaran dalam program studi itu adalah minimal 84 SKS. Di luar program studi adalah 60 SKS. Jadi kerjasama S1. Nah, ini disebut dengan Merdeka Belajar. Ada 2 kelompok Merdeka Belajar. Yang pertama adalah mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di program studi lain di kampus yang sama sebanyak 12 SKS. Kemudian juga yang kedua, mahasiswa bisa mengambil di luar perguruan tinggi yang bersangkutan sebanyak maksimal 40 SKS. Dan bagi dua ini dikelompokkan 3 lagi, 21 program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Kemudian mahasiswa juga mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. Kemudian bisa juga mengambil di lembaga lain non perguruan tinggi. Kemudian terkait dengan kebijakan program kurikulum Merdeka Belajar, maka saat ini kebijakan Merdeka Belajar di kampus APS adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan perubahan kurikulum 2020. Yang kedua melakukan perubahan SNPT, IPS, SPMI, buku panduan akademik 2020. Kemudian melakukan kerjasama PT lain dalam upaya untuk cover pertukaran mahasiswa. Yang berikutnya kerjasama lembaga industri lain. Kemudian program magang 1 semester 12 SKS pada industri keuangan bank dan non-bank serta industri lainnya. Kemudian program magang di BI 2 minggu non SKS dan praktik mini bank. Kemudian pelaksanaannya terkait dengan perubahan kurikulum saat ini sedang dalam proses pelaksanaan. Kemudian juga dalam proses perubahan SNPT IPS, SPMI dan buku panduan akademik 2020. Dan kedua dalam meningkatkan kerjasama PT lain, student exchange, student research, student PKM. Selama ini kita sudah melakukan student exchange, pertukaran mahasiswa dengan kampus luar negeri, kampus yang di Konken University, semua di MMU, kemudian di UTM di Malaysia, kemudian juga di Australia ke kampus Murdoch University. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan lembaga industri magang, riset, dan PKM. Kemudian melaksanakan magang industri keuangan, bank dan non-bank serta lainnya. BI dan praktik mini bank.
sejak tahun 2015 kita melakukan magang ini untuk dua jenis magang tersebut. Nah, berikutnya lah struktur kurikulum Prodi S1 Akuntansi. Nah, kita mengimplementasikan bagaimana sebaran mata kuliah pada kurikulum Merdeka Belajar ini. Ada 4 kelompok dalam struktur kurikulum Prodi Akuntansi. Yang pertama, kelompok inti ilmu akuntansi, yang kedua iptek pendukung, ketiga iptek pelengkap, iptek ciri IPS. Iptek ilmu akuntansi porsi 50%, kemudian iptek pendukung ada porsi 16,44%, kemudian iptek pelengkap ada 6,16%, kemudian iptek ciri IPS ada 27,4%. Ini sebagian besar adalah menyebar di mata kuliah inti ilmu akuntansi. Nah, untuk mata kuliah iptek ciri khas IPS dalam kurikulum 2018 yang existing sekarang, maka iptek pendukung sebagian besar mata kuliah perbankan. Yang pertama adalah kelembagaan dan peraturan perbankan. Jumlah mata kuliah 2, jumlah SKS 5. Akuntansi konvensional dan syariah itu jumlah mata kuliah ada 2, kemudian jumlah SKS 5 itu ada 1 SKS yang mata kuliah pilihan. 1 mata kuliah. Kemudian kegiatan perbankan ada 1 mata kuliah, 3 SKS. Kemudian manajemen konvensional syariah ada 3 mata kuliah, 1 mata kuliah itu mata kuliah pilihan. Kemudian pengelola risiko 1 mata kuliah, sistem informasi 2 mata kuliah, 1 diantaranya mata kuliah pilihan, internal audit perbankan 1 mata kuliah, dan praktik kerja 1 mata kuliah. Total jumlah mata kuliah 13 SKS, 13 mata kuliah, dan SKS ada 53 SKS. Nah, pelaksanaan Merdeka Belajar di IPS sesuai dengan SNPT nomor 3 tahun 2020 yang di bagian keempat itu untuk kelompok pertama belajar di prodi lain di IPS itu 20 SKS melalui pertukaran mahasiswa antar prodi. Dan yang kedua itu belajar di luar IPS. 21 adalah belajar di luar IPS pada prodi yang sama, itu sebanyak 12 SKS. Kemudian juga pada prodi yang berbeda 16 SKS, kemudian industri atau masyarakat atau Islam 12 SKS, total 40 SKS. Nah, bagaimana pelaksanaan kegiatan untuk belajar di luar IPS? Itu ada 8 jenis kegiatan. Pertama, pertukaran mahasiswa, magang praktik kerja, asisten mengajar di satuan pendidikan, penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, membangun desa, KKN. Dan ke-8 kegiatan ini akan dilakukan oleh mahasiswa, bisa dimilih apakah hanya pertukaran pelajar saja sama magang, karena magang kita wajib 12 SKS, atau magang praktik kerja, di mana juga bisa direkognisi dengan mata kuliah lain dan sebagainya. Kemudian juga peningkatan kerjasama terkait dengan pertukaran pelajar mahasiswa di kampus lain melalui kerjasama antar PT. Kemudian magang praktik kerja, kerjasama industri, asisten mengajar di satuan pendidikan, kerjasama sekolah SD, SMP, SMA, dan juga kerjasama dengan pemerintah setempat di desa, kalau mengajar desa. Kemudian penelitian riset, kerjasama di lembaga riset. Kemudian proyek kemanusiaan bersama di lembaga swadaya, kemudian kegiatan wirausaha, kemudian kegiatan studi proyek independen, kemudian membangun desa KKN, itu bisa dalam bentuk di Kementerian Desa. Kemudian mata kuliah apa saja yang bisa dipilih oleh mahasiswa? Ini sifatnya lebih fleksibel. Untuk kelompok pertama, mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di prodi lain, seperti pengantar manajemen, 3 SKS, pengantar bisnis, pengantar manajemen keuangan, manajemen investasi, sistem informasi manajemen, manajemen strategik, komunikasi bisnis, total 20 SKS. Kemudian untuk PT lain dan industri lembaga, itu prodi yang sama di PT yang lain. Mahasiswa akuntansi bisa mengambil mata kuliah di kampus lain, itu etika bisnis dan profesi akuntan, kemudian salah perang keuangan, seminar akuntansi, metodologi penelitian akuntansi, dan total sebanyak 12 SKS. Kemudian mahasiswa akuntansi bisa juga memilih pertukaran mahasiswa dengan kampus lain, itu dengan prodi yang berbeda, itu bahasa Indonesia, statistik, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, pengantar teknologi informasi, dan matematika bisnis, 16 16. Kemudian bagi kami program yang dari dulu sampai sekarang, itu KKN wajib, itu 12 SKS. Nah, dalam pelaksanaannya bagaimana? Nah, ada dua, bagaimana kita memberikan beban SKS untuk kegiatan Merdeka Belajar kalau bukan pertukaran mahasiswa dengan kampus lain, misal di luar PT. Bisa melakukan seperti misalnya magang praktik kerja, asisten mengajar, penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, membangun desa KN. Pada intinya sama dengan buku panduan magang Merdeka Belajar, kampus Merdeka Belajar di Dikti 2020 yang akan kita laksanakan dengan format seperti itu. Jadi ada 3 beban SKS yang diberikan, 3 cara. Pertama itu adalah free, di mana mahasiswa diberikan
pekerjaan praktik itu di selama 1 semester atau bisa lanjutkan semester berikutnya 40 SKS dengan memberikan beberapa kegiatan sehingga tidak direkognisasi dengan matrikel lain, tidak diserahkan dengan matrikel lain. Yang kedua, melakukan terstruktur. Jadi nanti kita mereka itu direkognisasi dengan matrikel lain, diberikan bobot SKS. Yang ketiga bisa hybrid ya, hybrid. Kemudian yang berikutnya, ini kita lihat bagaimana struktur kurikulum Merdeka Belajar. Jika ada penerapan Merdeka Belajar di program studi akuntansi. Jadi dari 4 kelompok mata kuliah tersebut di inti ilmu akuntansi, jumlah SKS ada, jumlah mata kuliah ada 26 mata kuliah. Ada kolom jumlah mata kuliah, jumlah SKS, program SKS Merdeka Belajar, kemudian media pembelajarannya. Yang pertama kalau kita lihat dari 76 SKS, itu 26 SKS kita berikan pilihan Merdeka Belajar bagi mahasiswa, hak mahasiswa untuk mengambil di prodi lain. Seperti misalnya akuntansi keuangan dan pelaporan, mahasiswa bisa mengambil di kampus lain di prodi yang sama. Sebanyak 2 mata kuliah atau 6 SKS, itu di kelompok 2.1. Kemudian di mata kuliah manajemen keuangan dan investasi, mahasiswa bisa diberikan untuk mengambil di prodi lain di APS, itu sebanyak 3 mata kuliah 9 SKS. Kemudian juga sistem informasi akuntansi dan manajemen, mahasiswa kita diberikan hak untuk belajar di prodi lain, 1 mata kuliah 3 SKS. Kemudian mata kuliah metode kuantitatif, mahasiswa kita diberikan hak belajar di kampus lain di prodi yang berbeda di kelompok 2.2 sebanyak 2 mata kuliah 5 SKS. Kemudian untuk mata kuliah karya ilmiah, mahasiswa diberikan hak untuk belajar di kampus lain di prodi yang sama, 1 mata kuliah. Nah, kemudian iptek pendukung. Iptek pendukung itu dari 24 SKS kita berikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil di prodi lain sebanyak 13 SKS. Itu seperti ilmu ekonomi tidak ada, kemudian ilmu manajemen 2 mata kuliah 6 SKS di prodi yang lain di APS. Dan juga seperti teknologi informasi, mahasiswa bisa diberikan hak untuk belajar di kampus lain dalam prodi yang sama, kelompok 2.2, sebanyak 1 mata kuliah 3 SKS. Kemudian bahasa Indonesia, itu ada 4 mata kuliah, 1 mata kuliah diberikan hak belajar mahasiswa di prodi lain di kampus ABS. Kemudian juga di kampus lain, di kelompok 21 di prodi yang sama, itu 1 mata kuliah 2 SKS. Kemudian juga iptek pelengkap, pengembang karakter. Itu dari jumlah 9 SKS, mahasiswa diberikan hak semuanya untuk belajar di prodi lain, terutama di prodi yang berbeda, di kampus yang berbeda, di kelompok 2.2. Iptek ciri khas perbankan, dari 15 mata kuliah, kita berikan hak mahasiswa untuk belajar di kampus, bukan di kampus lain, tapi di industri atau di lembaga lain, sebanyak 12 SKS, dalam bentuk magang. Jadi totalnya adalah dari Merdeka Belajar itu 60 SKS, sebanyak 19 mata kuliah. Kalau secara seperti itu. Nah, akibatnya dari kondisi itu kita ada 2 struktur kurikulum. Pertama, kurikulum itu yang non Merdeka Belajar, yang kedua adalah Merdeka Belajar. Masing-masing kelompok kita bisa lihat di warna kuning total SKS di masing kelompok, warna biru di kurikulum yang bisa diambil oleh mahasiswa di prodi yang sama, warna merah adalah yang bisa diambil mahasiswa, hak mahasiswa untuk mengambil di prodi yang lain. Seperti inti ilmu akuntansi, dari 76 SKS, 50 bisa diambil di prodi akuntansi, 26 diambil di prodi lain. Kemudian iptek pendukung dari 24 SKS, 11 diambil di prodi akuntansi, 12 diambil di prodi lain, 13 diambil di prodi lain. Kemudian iptek pelengkap dari 9 SKS, semuanya bisa diambil di prodi lain. Kemudian di iptek ciri khas ABS, dari 37 SKS, 25 SKS bisa diambil di prodi akuntansi. Bisa 2 SKS diambil di prodi lain atau di melalui industri yang lain. Kemudian dari 146 total semua SKS, 86 diambil di prodi akuntansi, 60 SKS diambil di prodi lain, di kampus yang berbeda, kemudian prodi lain yang berbeda, kampus yang berbeda, kemudian di industri, dan di prodi lain di dalam lingkungan APS. Nah, dengan demikian, untuk media pembelajaran, setelah masa COVID ini, apalagi sekarang semua mata kuliah kita sudah full online semua, maka untuk setelah COVID sudah selesai, maka ikut aturan dari Kementerian Ristek-Dikti. Itu bahasa full online maksimal 50% total mata kuliah. Sehingga dari itu kita distribusikan, untuk mata kuliah MKDU kita lakukan full online, kelas besar. Untuk mata kuliah kualitatif, lakukan blended learning.
di mana kita bisa contohnya 12 pertemuan online dan 2 pertemuan tatap muka, yaitu pertemuan pertama dan kedua. Bisa jadi itu mati kualitatif, atau komposisi bisa jadi 10 pertemuan nanti ada diskusi antara penuntut dengan guru mata kuliah. Yang keempat, beberapa mata kuliah yang memerlukan aplikasi lapangan, dilakukan 10 kali pertemuan online dan 4 kali pertemuan tugas lapangan, aktivitas mandiri. Melakukan kelas besar, ya. Kelas besar karena mereka bisa online dan 4 kali pertemuan tugas, mereka bisa bebas mengambil praktik apa saja terkait dengan bimbing dosen. Demikian kami sampaikan presentasi kini. Untuk diskusi berikutnya kita serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Prof. Ainun ada waktu sekitar 30 sampai 45 menit, Prof, untuk memaparkannya. Silakan untuk digunakan dan apabila sudah selesai kita baru akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan Prof. Ainun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya bisa didengar ya, Bapak Ibu? Jelas sekali, Prof. Jelas sekali. Jelas, Prof. Terima kasih. Saya akan coba share screen saya dulu. Ya, silakan, Prof. Silakan, Prof. Enggak keluar ya? Belum nam. Enable kali. Ya, baik. Ya. Baik, terima kasih yang saya hormati Profesor Dian Agustia sebagai Ketua IAI KAPD, Bapak Ibu, moderator dan pembicara pada acara seminar tentang Merdeka Belajar, khususnya tentang kampus Merdeka. Saya atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pertama menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas acara ini, karena memang konsep dan juga kebijakan atau strategi tentang kampus Merdeka itu perlu keterlibatan dan juga peran berbagai pihak, ya, baik maupun program magang, persiapan magang dan sebagainya. Berikutnya akan kita adakan lagi untuk seminar seperti ini sebagai tindak lanjut dari implementasi kampus Merdeka Belajar. Itu Bu Nani, nanti kita akan lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang berikutnya yang memfokuskan perguruan tinggi atau prodi siap untuk kampus Merdeka. Ya, tentu saja hanya di S1, di vokasi juga akan diadakan pendidikan yang membawai S3, S2, S1 dan vokasi banyak sekali hubungannya. Terima kasih ya. Seluruhnya yang terakhir dari pihak KPD, kita selalu bersemangat untuk mengimplementasikan Ada rekan saya, ada dengan dia ini. Pak Diego kan Bu yang mau jadi juga. Mohon materi bisa di-email ya Bu. Ya, materinya nanti kita oleh panitia. Oh, terima kasih. terima kasih. Salam sehat semuanya. Ini boleh gabung nggak di WA grup S1 aku nanti? Boleh Bu, boleh Bu. Mana caranya ya Bu ya? Ibu di chat aja tuh. Ibu di chat Bu, nomor WA-nya Ibu masukkan di chat. Nanti kita lakukan. Terima kasih. Chat ya? Iya, di chat aja. Ya. Nama dan asal universitas beserta nomor WA-nya yang pasti. Ya. Nanti dia tolong save chatnya nanti ya.
Pak.